Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Jumat 6 Januari 2023. Dan pekabaran firman Tuhan kita dengan judul Dia yang takut akan Tuhan. Dia yang takut akan Tuhan. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, sudah menuntun kami hingga di pagi ini. Kembali lagi pagi ini kami akan dengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita di pagi ini dengan judul Dia yang takut akan Tuhan. Dan ayat firman Tuhan, Amsal 28 ayat 14, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Sekali lagi, Amsal 28 ayat 14, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Tanpa takut kepada Tuhan, tidak ada orang yang dapat benar-benar bahagia. Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti, melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Mazmur 89 ayat 8. Mereka yang menyadari kebesaran dan keagungan Allah akan menyebut namanya melalui bibir mereka dengan kegentaran yang kudus. Ia yang tinggal di dalam terang yang tak dapat dihampiri. Tidak ada orang yang dapat melihat Dia dan hidup. Jadi, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ibrani 12 ayat 28. Penghormatan sejati bagi Allah diilhami oleh suatu perasaan akan kebesarannya yang tak terbatas dan perwujudan hadiratnya. Dengan perasaan terhadap yang tidak kelihatan ini, setiap hati harus mendapat kesan yang dalam. Namanya kudus dan dahsyat. Kata pemazmur memaklumkan. Malaikat-malaikat ketika mereka mengucapkan nama tersebut menutupi wajah mereka. Jadi, dengan penghormatan apa kita yang jatuh dan berdosa harus mengucapkannya dengan bibir kita? Puji Tuhan untuk pekabaran di pagi ini, bahwa berbahagia orang yang takut akan Tuhan. Apa maksud takut akan Tuhan? Takut adalah menaruh rasa hormat. Takut bukan karena kita merasa ketakutan, karena keganasan siapa yang kita takuti. Sama seperti saya dan saudara takut kepada singa misalnya, takut kepada ganasnya ular, atau takut kepada anjing galak. Bukan seperti itu. Takut artinya menaruh rasa hormat, rasa segan. Lebih daripada itu, meletakkan pikiran kita menghormati sosok yang kita sebut Tuhan, sosok yang adalah Allah kita. Dan konsekuensi dari perasaan hormat kepada Allah itu adalah kita berbahagia. Pekabaran kemarin, baiklah kita harus bersuka cita, kita berbahagia di dalam Tuhan. Dan salah satu penyebab kita dapat berbahagia adalah ketika kita menghormati Tuhan. Bayangkan saudara, kalau kita menghormati Tuhan, sebenarnya bukan supaya Tuhan menghormati kita. Kenapa kita menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan? Karena justru Dia lebih dahulu telah mengasihi kita. Dia lebih dahulu telah menghormati kita. Kenapa kita menaruh hormat kepada Allah? Menaruh hormat kepada Allah itu sejalan dengan sadarnya kita, atau kita menyadari betapa kebesaran dan keagungan Allah itu patut untuk dimuliakan. Penghormatan kita kepadanya bukan hanya dari sikap kita, tetapi itu pun akan keluar dari bibir kita. Kalau penghormatan itu seperti contoh, saya dan saudara diundang untuk ke istana presiden, untuk berbicara dengan Bapak Presiden. Mungkin satu malam saya dan saudara tidak tidur untuk mempersiapkan kalimat-kalimat, kata-kata apa
yang akan diucapkan. Dan sekarang ketika di depan presiden, mungkin ada rasa gemetar bibir kita. Mengapa? Bukan karena kita takut presiden seperti seekor singa, tetapi karena kita menaruh rasa hormat kepadanya. Kenapa? Karena bukan cuma kita menghormati presiden. Begitu banyak orang sangat menghormati dia. Kalau sikap kita tidak hormat kepadanya, bukan cuma Tuhan, bukan cuma presiden tidak suka kepada kita, tetapi orang lain di sekitar kita juga tidak suka dengan sikap kita. Nah, demikian pula menaruh hormat kepada Allah. Kenapa? Karena begitu banyak orang menaruh hormat kepadanya. Hari ini kunci kebahagiaan adalah ketika kita menaruh hormat kepada Tuhan yang kita sembah. Biarlah pekabaran pagi ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pekabaran yang indah hari ini. Kiranya Tuhan kami boleh menaruh rasa hormat kepadamu. Takut dan gentar kami menyebabkan kami berbahagia. Karena ketika kami menghormati Engkau, di sana kami mendapatkan sukacita. Senang karena kami bisa berbicara dengan takut dan hormat kepadamu ya Bapa. Berkati kami hari ini dalam setiap tugas tanggung jawab kami. Kami biarlah tidak berjalan sendiri tapi selalu dengan Tuhan. Segala rencana kami kiranya selalu sepadan dengan setiap rencana Tuhan. Pendengar renungan pagi di mana saja berada. Berkatilah kiranya hidup mereka, rencana-rencana mereka hamba musrahkan di dalam tangan Tuhan. Apapun keadaan yang mereka alami hari ini, baik suka maupun duka, Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian pekabaran kita di pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.